Sobat Cuan Pentas semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti kemarin, Putri di sini mengundang narasumber, tapi sekarang sedikit ramai karena sekarang narasumbernya ada dua nih, semakin ramai dan semakin pembahasannya semakin asik gitu. Betul sekali, Putri ditemani oleh dua narasumber yang pastinya tak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya gitu kan ya. Dimana narasumber kali ini tuh pintar, bijak, percaya diri, aktif di bidang akademik maupun non-akademik gitu. Mungkin langsung saja kali ya Putri perkenalkan lebih dalam siapa sih dua narasumber kali ini gitu, yang cantik, yang ganteng gitu kan ya. Oke, di sini sudah ada Anggita dan juga Reza. Jadi Anggita dan Reza ini berasal dari sekolah SMA Negeri 4 Kota Probolinggo gitu. Nah, pada podcast kali ini tema kita yaitu penguatan anti korupsi gitu. Pastilah korupsi tidak lagi asing di telinga, di kepala kalian gitu kan ya. Banyak informasi baik melalui koran, radio, televisi, handphone gitu kan ya, masih banyak lagi gitu. Apalagi generasi remaja Indonesia saat ini adalah generasi terbuka, di mana mereka tertarik untuk ikut andil membicarakan masalah bangsa termasuk isu-isu korupsi gitu. Tak hanya berani bersuara saja mereka, tapi mereka juga ingin memberikan dampak dan pengaruh bagaimana sih bangsa ini agar terhindar dan keluar dari praktik korupsi seperti itu. Dimana seperti yang kita ketahui, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau penyalahgunaan, banyak penyalahgunaan untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Tentu hal ini tidak patut kita banggakan, tidak patut kita pamerkan atau kita senang-senangkan gitu kan ya. Apakah kita betul-betul paham apa itu pengertian korupsi, apa itu pengertian anti korupsi gitu. Kita akan gali semua di sini, kita akan bahas di sini. Karena kita membicarakan tentang anti korupsi nih, kita akan banyak bercerita, banyak berbincang-bincang dengan Anggita dan Reza di sini. Tentunya mereka menduduki kelas 1 SMA gitu. Mungkin kita langsung sapa saja nih ya. Halo Anggita dan Reza. Halo Kak Putri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik juga. Oh ya, Anggita dan Reza ini menduduki kelas berapa nih kalau boleh tahu? Untuk saat ini kita berdua masih berada di bangku kelas pernikahan. Kelas 1. Kelas 1 SMA nih ada lagunya itu ya, kelas 1 SMA gitu. Aktivitas atau kesibukan ini, kan sekarang kan masih pelajar gitu kan ya, aktivitasnya apa nih? Tentunya kesibukanku sama Reza nggak akan kalah jauh, dimana kita pastinya menggeluti dan mendalami prestasi kita sebagai pelajar ya Kak ya. Iya. Dan juga sebagai duta pelajar anti korupsi kita lagi menyiapkan materi-materi atau persiapan untuk edukasi selanjutnya. Duta Pelajar Anti Korupsi. Oh ya, ini selempang yang dipakai ini saya salvok ini. Berarti yang tadi disebutkan Duta Pelajar Anti Korupsi ini yang selempang digunakan itu mitra muda ya kan, benar sekali. Terus ini bros yang di sininya tuh apa bacaannya itu? Berani, jujur, hebat. Waduh, berarti itu sudah sepaket sama itunya ya, sudah satu ini ya, satu kesatuan dengan selempangnya gitu kan ya. Ya, mungkin pada pertemuan pertama kita nih ya, kan tadi sudah saya sebutkan nih tema kita kali ini itu tentang penguatan anti korupsi. Nah, di sini benar banget nih ya. Anggita dan Reza adalah duta pelajar anti korupsi. Bagaimana nih tanggapan tentang topik podcast kita kali ini? Tentunya podcast kali ini sangat luar biasa sekali temanya, dimana ini adalah kesempatan besar bagiku dan Reza yang bisa menyampaikan edukasi-edukasi seputar anti korupsi kepada mitra muda semuanya dan Kak Putri. Oke, bagaimana nih? Kan banyak ada nilai, ada pandangan remaja tentang isu-isu korupsi gitu ya. Biasanya di usia remaja nih masih fresh, masih semangat yang tinggi itu, bagaimana tentang memahami nilai-nilai isu-isu korupsi itu? Menurutku mencegah korupsi itu sulit ya Kak. Tapi apabila kita membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi dengan mengembangkan nilai-nilai integritas dan menanamkan ke diri kita untuk seakan-akan kata koruptif itu sendiri itu tidak hidup. Dimana kita seakan-akan tidak mengenal tindakan korupsi itu. Dan apabila kita menjalani setiap hari kita dengan menuangkan nilai-nilai integritas,
mengaplikasikan kehidupan sehari-hari kita, dan sebagai pelajar tentunya pendidikan itu penting, dimana pendidikan itu adalah pembentukan mentalitas para generasi muda, dimana mereka bisa menghilangkan budaya yang telah bertahun-tahun kita warisi ini ya Kak ya. Dan juga kan kalau di media sosial ada isu-isu tentang korupsi gitu ya, kesannya kayak udah tertanamkan sejak dulu gitu ya, sedangkan ini harus kita hapuskan gitu, harus kita hentikan gitu, harus kita hindari gitu ya. Selain duta anti korupsi ini ya, Reza dan Anggita nih mengikuti apa lagi nih? Kalau saya pribadi, saya sedang mengikuti seleksi nih Kak, seleksi untuk karantina nantinya, itu di bidang ekowisata. Karantina berarti menginap ya? Bener Kak. Menginapnya di mana tuh? Di Kota Malang Kak. Jauh banget dong. Iya juga. Jauh dari orang tua, jauh dari teman gitu kan ya. Terus apalagi? Saat ini juga saya mengikuti lomba nih Kak, lomba Suli Suara yang diadakan oleh PKN STAN Kak. Waduh hebat banget nih. Kalau Anggita nih apa Anggita? Kalau aku sekarang lagi menunggu pengumuman dari hasil OSN yang OSK sih, kan masih di tingkat kota ya. Iya benar. Kebetulan lagi mengejar tugas-tugas yang tertinggal karena dispensasi untuk belajar di OSN itu sih Kak. Tapi kan nggak sampai tertinggal jauh banget gitu kan ya? Alhamdulillah enggak dong. Ya semoga Anggita tetap lolos gitu kan ya dalam perlombaan ini gitu. Amin amin. Ya, tadi kan kita tentang bahas anti korupsi nih. Mungkin boleh jelaskan lebih dalam apa sih itu korupsi, apa perbedaan korupsi dan anti korupsi? Seperti yang Kakak sampaikan tadi, pasti kata korupsi itu tidak asing lagi ya benar kita ya, kayak udah terbiasa gitu dengan kata korupsi. Untuk bahasa Latin dari korupsi ini adalah corruptio atau corruptus. Koruptus ya. Nah, dimana artinya adalah merugikan, mencuri, dan merusak. Dan masih ada arti lainnya. Untuk pengertiannya, menurut Black's Law Dictionary yang dikarang oleh Henry Campbell Black, korupsi ini adalah perbuatan mengambil keuntungan secara tidak resmi dari pihak lain dan secara salah dalam menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan secara pribadi ataupun dengan orang lain. Oke. Untuk kan sekarang kan Anggita dan Reza nih ya lagi menggunakan selempang duta pelajar anti korupsi nih ya. Apa saja sih, kan saya masih belum tahu nih ya tugas-tugas pelajar anti korupsi duta nih. Apa saja nih tugas-tugasnya duta anti korupsi? Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih Kak. Menurut kita berdua nih, tugas dari duta pelajar anti korupsi, menurut kita berdua yang pertama kita melakukan edukasi dan penyuluhan. Nah, di edukasi dan penyuluhan ini kita menyampaikan dampak dari korupsi ini seperti apa dan menjelaskan kepada mereka tentang korupsi dan anti korupsi yang nantinya agar mereka mengetahui atau bisa menghindar dari perbuatan korupsi. Dan untuk tugas yang kedua, kita perlu pengembangan materi edukasi. Nah, untuk di pengembangan materi edukasi ini kita membuat foto, poster, brosur atau berupa video kreatif yang menjelaskan tentang korupsi dan anti korupsi. Dan untuk yang terakhir, kita sebagai duta pelajar anti korupsi dan tentunya juga kita sebagai pelajar, kita perlu menjadi sebagai teladan kepada teman sebaya kita agar menanamkan nilai-nilai integritas Kak, seperti itu. Ya, pentingnya nilai-nilai integritas ya pada remaja-remaja khususnya gitu ya. Iya, tadi kan Reza setelah mengucapkan untuk mengupdate informasinya, dari mana untuk mereka mengetahui informasi-informasi itu? Kita bisa lihat dari situs-situs yang di internet, pastinya kan generasi muda Gen Z sekarang, Gen Z sekarang ini pastinya up to date banget kan ya. Iya benar. Pasti di setiap sosial media itu berita-berita tentang korupsi itu pasti ada. Ada. Dan kalau nggak hanya kabar korupsinya aja, tapi kita sebagai masyarakat bisa ikut andil nih Kak untuk mengadukan apabila kita melihat tindakan korupsi. Kita bisa laporkan ke situs yang dimiliki oleh KPK. Iya benar sekali ya. Kita benar juga Kak. Jadi kita sebagai pelajar juga nih, kita harus pinter-pinter banget, harus memainkan sosial media, dan juga di sosial media juga kita mengetahui segalanya ya gitu, untuk mengetahui korupsi, tindakan korupsi gitu kan. Iya. Pernah nih ya, apa yang kalian lakukan sebagai bentuk kepribadian atas perilaku anti korupsi disaksikan selama ini nih? Untuk
sebagai duta pelajar anti korupsi ini, salah satu kepedulian kita terhadap anti korupsi adalah menyalurkan edukasi-edukasi atau pembekalan materi yang telah kita dapatkan selama menjadi duta ini. Kita akan menyampaikan edukasi-edukasi atau ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari pembekalan sebelumnya ke masyarakat luas. Untuk Reza dan Anggita nih, untuk menggunakan atau sudah menjadi duta pelajar anti korupsi ini baru saja kelas 10 ini atau gimana? Baru kelas 10 ini, karena seleksinya kan diadakan waktu khusus untuk kelas 10. Iya. Oke, ada nggak sih strategi tersendiri untuk duta anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat maupun pelajar khususnya gitu? Nah, untuk strategi ini KPK sudah merilis nih Kak, Trisula. Nah, Trisula itu memiliki arti 3 strategi pemberantasan korupsi. Nah, 3 strategi pemberantasan korupsi. Nah, 3 Trisula ini penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, dikarenakan kita sebagai pelajar, kita perlu menerapkan Trisula pendidikan Kak. Kita perlu menanamkan nilai-nilai integritas. Kenapa kita harus menanamkan nilai-nilai integritas? Dikarenakan kita sebagai pelajar tentunya sangat berpikir Kak, pentingnya nilai-nilai integritas. Nah, tentunya juga nilai-nilai integritas ini nantinya kedepannya sangat-sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya kan banyak koruptor atau korupsi yang memodifikasi aksinya gitu ya. Pernah nggak sih melihat secara langsung gitu? Contohnya di kehidupan sehari-hari deh. Kalau melihat secara langsung di kalangan para pejabat tentunya kita nggak pernah belum pernah. Tapi kalau di kehidupan sehari, fun fact-nya nih kan, korupsi itu tidak hanya dilakuin di kalangan pemerintah atau para pejabat, tapi kita sebagai pelajar, di kalangan pelajar kita ini juga bisa melakukan tindakan koruptif. Aduh, kira-kira apa tuh? Coba contohnya. Contohnya nih, datang terlambat ke sekolah. Kenapa datang terlambat ke sekolah itu termasuk perilaku koruptif? Kenapa tuh? Karena kita sudah mengkorupsi waktu. Oh iya, seharusnya datang tepat waktu malah terlambat. Iya, membuang-buang waktu gitu ya. Betul. Ada lagi mencontek, termasuk ke korupsi perilaku curang ya. Terus ada lagi, misalkan kita ke kantin beli jajan, bilangnya kita belinya 3 nih, tapi malah bayarnya 2. Itu udah termasuk koruptif sih. Iya, benar sekali. Ciri-ciri korupsi nih menurut Anggita dan Reza nih bagaimana? Kalau ciri-ciri korupsi pastinya melibatkan lebih dari 1 orang ya. Terus lebih dari 1 orang. Karena korupsi ini dilakukan untuk mengambil keuntungan secara pribadi kan, jadi akan dilakukan secara tersembunyi atau sebaik-baik mungkin pelaku akan menyembunyikan tindakan mereka gitu. Iya. Untuk menurut Reza sendiri bagaimana ciri-ciri korupsi itu? Ciri-ciri korupsi itu kan tentunya korupsi juga kan sangat merugikan karena ciri-ciri korupsi bisa seperti penggelapan dalam jabatan ya. Ini saya mendengar kata dari penggelapan dalam jabatan ini di macam-macam korupsi tersendiri Kak. Jadi ciri-ciri korupsi itu biasanya orang yang sudah mempunyai segala sesuatu tetapi masih ingin memiliki yang lebih. Yang lebih gitu ya. Iya, menurut Anggita dan Reza nih ya, masih sulit nggak sih, kan kalian kan duta pelajar anti korupsi nih, masih sulit nggak untuk memberantas korupsi? Seperti yang aku bilang tadi, kalau menurutku pribadi memberantas korupsi atau mencegah korupsi itu lebih sulit Kak, karena akan jauh lebih mudah apabila kita membangunkan atau menghidupkan nilai-nilai integritas. Apabila kita membiasakan diri dalam kehidupan kita sehari-hari dari hal yang kecil saja, untuk tidak bertindak curang, untuk tidak berbohong, atau tidak mengambil hak dari orang lain, itu akan jauh lebih mudah karena kita telah secara tidak sadar nih, kita udah menghidupkan nih nilai-nilai integritas yang dimana pastinya akan berdampak baik sekali di kehidupan kita atau ke generasi kita yang akan mendatang. Dimana di generasi yang mendatang pasti banyak dari teman-teman kita yang di generasi sekarang akan menjadi calon-calon pemimpin. Iya, benar sekali. Kan tadi kan Anggita menjawabnya masih sulit nih ya. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Kalau untuk masih sulit gitu ya, dikarenakan kan mereka kan tahu untuk merubah segala sesuatu itu sulit kan. Nah, pastinya juga terjadinya sulit ini dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin berubah, ya pastinya sulit kan untuk merubah hal-hal yang buruk. Mungkin juga karena masyarakat kita sudah
menganggap korupsi ini sebagai adat secara tidak sadar ya, meskipun beberapa dari masyarakat atau mitra muda ini sudah menggalakkan aksi anti korupsi ini, tapi secara tidak sadar korupsi itu sudah menjadi budaya bagi negara kita. Karena juga kan kalau di media sosial sudah banyak ya anggapannya kayak korupsi ini sudah sejak lama kita ada gitu kan ya. Kayak misalnya nih, kita mau ada seseorang nih atau oknum mau masuk ke mereka tuh punya keinginan untuk masuk ke bidang tertentu nih, dan mereka ingin dipermulus atau tidak dipersulit, maka mereka menggunakan orang dalam gitu. Kayak itu tuh kayak udah termasuk dong, dan jadi kayak udah hal yang biasa gitu. Kontribusi Duta Anti Korupsi ini ya, khususnya kepada Reza dan Anggita yang telah turun ke lapangan secara langsung, pernah nggak? Kalau kita berdua masih dikarenakan untuk kita kan sebagai pelajar dan juga kita diperlukan untuk kerjasama dari pihak dinas pendidikan Jawa Timur. Nah, tentunya juga kita harus mempunyai kerjasama dari dinas provinsi Jawa Timur ya, untuk bisa bekerjasama dengan sekolah kita maupun kejaksaan seperti itu. Tapi kalau misalkan rencana untuk melakukan aksi turun ke lapangan secara langsung, pasti kita udah nyiapin nih rencana yang udah luar biasa. Boleh nggak sih dibongkar? Program kerja yang mau dilaksanakan. Spill deh. Spill ya, boleh. Edukasi dan sosialisasi selama masa MTLS untuk sekarang rencanaku masih di SMA Negeri 4, tapi harapanku semoga bisa menyebar ke sekolah-sekolah lainnya. Untuk Reza sendiri propernya apa tuh? Sama yang dibicarakan kita, sama untuk mengadakan sosialisasi, dan kita juga akan membuat akun Instagram ya gitu. Nantinya juga kita akan membuat video yang sudah saya sampaikan tadi, video kreatif tentang pengertian korupsi dan anti korupsi. Sebenarnya kan peran masyarakat ini kan dalam pemberantasan anti korupsi ini kan juga sangat penting tuh ya. Menurut Anggita dan Reza kan sangat penting tadi kan ya. Ya, seberapa pentingnya sih masyarakat dalam pemberantasan anti korupsi? Sangat penting ya gitu. Masyarakat ini bisa menjadi pengawas untuk seperti pejabat-pejabat itu, untuk menggunakan dana yang seperti apa, mereka bisa menjadi pengawas, dan tentunya juga mereka bisa menjadi pelopor. Contoh nih, mereka curiga dengan kan pastinya kan yang mempunyai jabatan kan nanti kan bisa dikasih dana atau bagaimana itu. Nah, pastinya juga masyarakat bertanya-tanya jika seseorang ini punya jabatan dan diberi dana, tetapi dana itu tidak digunakan secara baik. Nah, masyarakat tentunya bertanya-tanya dong, kenapa kok dana itu tidak dipergunakan secara baik. Dan tentunya juga kalau mereka curiga atau bisa terjadinya korupsi dana tersebut, mereka bisa menjadi pelopor. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi Kak, tindakan korupsi itu apabila kita sebagai saksi atau kita melihat tindakan korupsi ini, atau kita mau dijadikan subjek untuk korupsi itu sendiri. Misalkan kita bisa melakukan pengaduan ke situs KPK, di mana di situ KPK akan memproses dari laporan-laporan itu. Dan juga pentingnya masyarakat dalam andil anti korupsi ini, karena pemimpin atau para pejabat yang sekarang ada di masa kita adalah bagian dari masyarakat yang terpilih, yang dimana pastinya mencerminkan masyarakat yang baik dan Oke. Dari tadi kan kita masih belum membicarakan tentang dampak nih ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan sendiri dari Duta Anti Korupsi, apa sih dampak korupsi itu? Nah, dampak dari korupsi ini yang pertama dampak korupsi ini bisa menyebabkan penghambatan pembangunan kan. Nah, tentunya juga penghambatan pembangunan ini kalau dana yang dipersalahgunakan dan kita melaksanakan pembangunan, itu biasanya pembangunannya ini dilaksanakan terlambat dan kualitasnya pun juga rendah. Dan untuk yang kedua, korupsi ini menimbulkan ketidakadilan ya. Ketidakadilan. Dan korupsi juga dampak dari korupsi ini pastinya sangat-sangat merugikan ya Kak, ketika kita mempunyai suatu jabatan dan dipercaya juga ya oleh masyarakat, dan jabatannya itu tidak dipegang oleh bertanggung jawab pastinya, dan mereka melakukan korupsi, pastinya itu menjadi dampak untuk masyarakat. Dan juga Kak, misalkan nih, andaikan kita uang yang telah dikorupsi itu banyak sekali kan sampai akhir ini, apabila uang-uang itu digunakan secara baik, pasti sampai detik ini kualitas di kesehatan pasti akan jauh lebih baik,
setelah itu infrastruktur di negara kita pasti akan jauh lebih baik lagi dan akan jauh lebih cepat lagi. Dan juga apabila para pejabat atau pengguna dana itu menggunakan dananya dengan baik, maka mohon maaf, apabila para pejabat menggunakan jabatannya dengan baik dan memegang amanah dengan baik dananya, maka tidak ada kata-kata yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Iya, benar. Nah, apa saja sih contoh kegiatan anti korupsi? Bagaimana nih cara untuk memberantas anti korupsi? Nah, untuk macam-macam korupsinya, macam-macam korupsinya ada 7 Kak. Ada macam-macam, ada 7, banyak sekali. Nah, yang pertama ini gratifikasi, dan yang kedua pemerasan ya, dan yang ketiga penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang. Iya, kebenturan kepentingan dalam keadaan Kak. Iya, untuk tadi itu ya pasti ada nggak sih nilai-nilai prinsip anti korupsi itu? Pasti ada. KPK sudah merilis 9 nilai integritas nih Kak, yang dimana yang dipercaya 9 nilai integritas itu bisa mencegah kita atau menjauhkan kita dari praktik korupsi itu. Ada jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Dan apabila kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nih Kak, dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari hal-hal kecil yang dimana akan berdampak ke lingkungan sekitar kita. Apabila lingkungan sekitar kita melihat kita sebagai role model yang baik, maka lingkungan sekitar kita ini kayak, oh kok dampaknya baik ya, jadi mereka akan berdampak ke lingkungan sekitar tuh pasti akan baik sih. Iya. Nah, tindakan hukum pada suatu korupsi ini bagaimana tuh? Nah, dari tindakan hukuman Kak, nah yang pertama kita bisa melakukan penyidikan dulu Kak. Nah, dan yang kedua kita bisa melakukan penuntutan, dan yang ketiga kita bisa melakukan persidangan, dan yang habis setelah persidangan kita bisa melakukan vonis nih Kak. Dan untuk setelah vonis kita bisa melakukan banding, dan yang terakhir kita bisa melakukan penegakan hukum seperti itu. Nah, untuk ada nih Kak aparat-aparat penegak hukum yang menangani tindakan pidana korupsi. Ada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ya, ada nggak sih tentang harapan impian besar Duta Remaja Anti Korupsi? Ada dong pastinya. Harapanku dan Reza, dan pastinya yang diharapkan oleh mitra muda semuanya dan generasi-generasi yang sekarang, semoga angka tindakan korupsi yang ada di negara kita semakin mengecil. Dan ada nih Kak namanya indeks persepsi anti korupsi, itu dinilai dari secara internasional yang akan dikeluarkan setiap tahunnya. Dan itu tuh angka membacanya, apabila angkanya semakin mendekati 0, maka semakin korup negara itu. Dan harapanku pastinya angka itu akan semakin naik tiap tahunnya. Nah, dikarenakan apa? Ketika angka itu untuk menaik terus setiap tahunnya, berarti di negara tersebut terhindar banget Kak, dan terjaga banget dari perilaku korupsi. Seakan-akan kayak kata korupsi atau implementasi dari korupsi itu kayak nggak ada di negara itu. Iya. Kalau sendiri takut nggak mendengar kata-kata korupsi ini? Aduh. Sebenarnya sih takut ya, cuman kalau udah dibiasakan dari dulu, dan pastinya untuk generasi mendatang tidak menghindar dari kegiatan tersebut, pastinya juga nanti kalau mereka tidak menghindar, dan pastinya juga akan terjadi setiap tahunnya kan. Dan saya berharap juga untuk semoga generasi mendatang ini selalu menanamkan nilai-nilai integritas untuk negara kita yang saat ini untuk maju. Harapanku juga karena kita kelas 10 ya, karena kita masih kelas 10, kita harusnya lebih mendalami atau menanamkan nilai-nilai integritas itu Kak, yang dimana akan berdampak jauh lebih baik di generasi kita yang akan datang. Dimana kan generasi kita yang akan datang, siapa sih pemimpin selanjutnya? Kan kita dong ya. Iya, benar. Pak remaja penerusnya gitu ya kan. Jadi kita harus tanamkan atau lebih baik menghidupkan nilai-nilai integritas tersebut. Pak, dia salah satu Mahkamah Agung yang dibilang kalau nilai-nilai integritas atau kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi
seperti dihidupkan. Iya, benar-benar dihidupkan gitu, dinyalakan gitu ya kan ya. Ya, ada nggak sih pesan untuk mitra muda semua nih, dimulai dari Reza dulu nih? Nah, untuk pesan dari saya pribadi, jangan pernah ragu untuk mengejar sebuah impian. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Teruslah belajar, berinovasi dan percaya kepada diri sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada diri sendiri, nantinya juga kita kayak akan nggak pede, Kak. Kayak sulit banget buat mencoba tantangan baru. Jadi kita sebagai duta, sebagai pelajar juga harus percaya diri, berpikir kreatif juga. Nah, pesan-pesan untuk mitra muda, mohon maaf, teruslah kejar mimpi, mau segimanapun juga cobaannya kan, pastinya kan kita harus bangkit lagi. Iya, Jadi terus kita kembangkan gitu benar, ya. Kak. Jadi teruslah kejar mimpi sampai mimpi itu tercapai, dan jangan karena suatu goresan atau kesalahan kita itu kayak hancur turun. Iya, Enggak seperti itu, kita harus Kak. bangkit lagi Kita harus gitu. bangkit lagi. Justru karena Apa kesalahan salahnya? itu ya. Apa salahnya juga kita mencoba hal-hal baru? Iya, benar. Nah, pastinya juga kita mencoba hal baru, kita punya pengalaman, Kak. Nah, dari pengalaman tersebut kita bisa mempelajari kenapa kita bisa seperti itu dari pengalaman tersebut. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan, jangan terus kayak down gimana. Iya. Justru karena dari kesalahan itu bukan titik dari kegagalan ya, tapi keberhasilan yang tertunda gitu mungkin ya. Ya, untuk Anggita sendiri, pesan untuk mitra muda semua nih. Untuk pesanku, jangan pernah takut untuk membenarkan yang benar. Jangan pernah takut juga untuk menggalakkan atau mengadilkan seseorang yang membiasakan yang salah. Jadi intinya membenarkan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Karena korupsi ini kan sudah seperti adat ya, atau warisan dari zaman-zaman sebelumnya untuk di negara kita. Jadi kenapa korupsi itu masih terus terjadi di generasi kita? Karena masyarakat kita ini secara tidak sadar membiasakan kesalahan itu. Gitu kan. Iya. Seperti ini nih, Pilko, berani jujur itu Hebat. Iya, benar sekali. Oh ya, korupsi nih, kasus korupsi sekarang yang begitu terkesan patah hilang tumbuh lagi gitu ya. Hampir selalu ada kasus korupsi baru bermunculan di media sosial gitu kan ya, sehingga menimbulkan kesannya seperti yang saya tadi bilang, korupsi seperti budaya yang sudah mengakar gitu, yang ada dalam masyarakat sejak lama gitu ya. Dan kesadaran juga edukasi merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesadaran bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, korupsi adalah musuh kita, musuh terbesar kita bersama gitu kan ya. Telah sampai di penghujung acara nih ya, nggak terkesan lama nih kita sudah berbincang-bincang tentang duta anti korupsi dan apa itu sih korupsi gitu ya. Kita sudah banyak menggali informasi dari Reza dan juga Anggita. Terima kasih kepada Reza dan Anggita telah mau ikut berpartisipasi dalam menjadi narasumber kita kali ini di podcast dengan tema penguatan anti korupsi gitu ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang begitu menarik. Sampai jumpa Sobat Cawan Pental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.